Bagus ya, makan malamnya enak banget kelihatannya mas. Pakai lilin segala, udah kayak di restoran mahal ya. Anggun, oh kamu ada di sini? Kamu bukannya di rumah? Maksudku, kamu kenapa tiba-tiba ke sini? Maaf mbak, mbak ini siapa ya? Kok tiba-tiba masuk rumah orang, terus gebrak meja? Mas Adit, ini siapa? Temen dagang kamu atau gimana? Temen dagang kamu bilang? Lucu banget kalian ini. Sini, lihat ini baik-baik. Diminum kopinya mas, pisang gorengnya juga baru aja aku angkat dari penggorengan. Makasih ya dek, kamu paling tahu kalau aku butuh yang hangat-hangat sebelum berangkat jauh. Masakan kamu nggak pernah gagal, bikin aku semangat kerja. Namanya juga kewajiban istri mas, aku cuma pengen kamu nyaman. Jangan terlalu dipaksa ya kalau capek. Iya sayang, aku kerja keras kan buat masa depan kita juga. Sabar ya, kalau urusan di kota lancar, nanti aku beliin sesuatu pas pulang. Aduh, pagi-pagi udah dapet pemandangan yang bikin iri aja nih. Bu Lastri, bisa aja. Ini cuma lagi nyiapin Mas Adit mau berangkat ke kota, Bu. Mari mampir. Ini ada pisang goreng masih anget. Enggak, Gun. Nanti ganggu kalian. Mas Adit ini emang luar biasa ya, rajin banget. Beruntung kamu dapet suami kayak dia. Dek, kayaknya Mas harus berangkat, takut ketinggalan angkutan di bawah bukit. Kok buru-buru banget, Mas? Kopi sama pisangnya belum habis. Siapa yang telepon? Biasa deh, urusan stok barang di pasar kota. Aku berangkat dulu ya, assalamualaikum. Tumben banget suamimu itu, Gun. Kayak dikejar hantu pas HP-nya bunyi. Gak ada yang aneh kan? Mungkin urusan dagang yang penting, Bu. Tapi ya udahlah, aku beresin ini dulu. Terus nanti malam semoga Mas Adit pulang bawa kabar baik. Ya ampun mas, jam segini baru sampai. Aku ketiduran tadi di meja. Kamu kok nggak ngabarin kalau pulang selarut ini? Dek, jangan mulai dek. Aku capek banget, urusan di kota tadi bener-bener ribut, macet, barang telat datang, pokoknya pusing. Aku mau mandi dulu. Iya maaf, kamu mandi aja dulu. Nanti aku panasin air kalau mau minum yang anget. Loh mas, kok jaket kamu baunya beda? Wangi banget, tapi bukan wangi parfum kamu. Bau apaan sih? Perasaan kamu aja kali. Mungkin itu bau pewangi ruangan di toko, atau bau penumpang pas aku di angkutan tadi. Nggak usah terlalu dicium-cium gitulah, bau keringut itu. Enggak mas, ini jelas banget bau parfum perempuan. Manis baunya, kayak wangi bunga melati. Kamu tadi habis ketemu siapa? Kok baunya nempel banget? Masa iya pembeli barang dagangan kamu paketnya parfum semahal ini? Kamu ini kenapa sih Gun? Pulang-pulang bukannya disambut senyum malah diinterogasi. Aku tuh kerja cari uang buat kita, bukan buat main-main. Sini jaketnya, nggak usah dicuci dulu, besok mau aku pakai lagi. Kok kamu malah marah mas? Aku kan cuma nanya baik-baik. Kenapa sekarang jadi sensitif banget begini? Udahlah, aku mau mandi, jangan diganggu. Aku butuh tenang, kamu tidur duluan aja, nggak usah nungguin aku. Ada apa sama kamu mas? Baru 3 bulan nikah, tapi kenapa rasanya kamu kayak orang asing? Jantungku kok kayak mau copot gini ya? Maafin aku ya Gusti. Aku lancang periksa barang suami sendiri, tapi hati ini nggak tenang kalau nggak dapet jawaban soal bau parfum tadi. Kertas apa ini? Kok ada stempel toko Mas Sinar Jaya? Gusti Allah, kalung emas 5 gram atas nama Anita. Siapa Anita mas? Tega banget kamu. Aku aja mas kawin cuma cincin tipis. Sekarang kau beliin orang lain kalung semahal ini. Apalagi yang kamu simpen mas?
Kamu bilang dompetmu hilang kalau aku minta uang belanja lebih. Ternyata dompetnya ada di sini. Tebel banget lagi. Alamat Desa Sukatani, Gang Melati nomor 12. Ini kan desa sebelah. Buat apa Mas Adit simpen alamat rumah di sana? Apa jangan-jangan Anita ini tinggal di sini? Aku nggak boleh diam aja. Aku harus tahu siapa Anita ini. Tidur yang nyenyak ya Mas. Nikmatin dulu mimpi kamu. Besok pagi aku bakal cari tahu sendiri apa yang kamu sembunyiin di Sukatani. Aduh, tumben bener ini pengantin baru mukanya ditekuk. Biasanya senyum lebar banget kalau habis ditinggal Mas Adit kerja. Kenapa? Masakan tadi pagi gosong. Mbak Yanti bisa aja. Aku cuma kurang tidur aja semalam. Oh iya Mbak, aku mau nanya deh. Mbak kan sering tuh dapat pasokan sayur dari desa sebelah. Tahu nggak daerah desa Sukatani, terutama Gang Melati? Waduh, Sukatani, itu mah desa yang lagi rame, Gun. Banyak rumah kontrakan baru yang cakep-cakep di sana. Katanya sih banyak juragan kota yang nempatin istri simpenan. Maksudku istri muda di sana. Emang kenapa? Mau nyari kontrakan baru buat pindahan dari lereng bukit? Enggak kok Mbak, itu teman lama aku katanya ada yang pindah ke sana. Cuma aku lupa inget daerahnya. Katanya jalannya udah aspal semua ya di sana. Wah, Sukatani ya? Iya Gun, daerah situ emang lagi maju banget. Ngomong-ngomong kok, suamimu belakangan ini jarang kelihatan pengajian malam Jumat. Padahal biasanya dia yang paling rajin dengerin ceramah sambil ngantuk-ngantuk. Oh, itu Pak RT. Mas Adit lagi banyak urusan dagang di kota. Pulangnya sering larut malam, jadi langsung istirahat karena capek. Bagus loh kalau rajin kerja, tapi beneran loh, kemarin saya kayak lihat motor suamimu lewat arah Sukatani pas jam kerja. Saya pikir dia lagi mau mampir ke tempat saudara atau gimana. Tuh kan, jangan-jangan Mas Adit mau beli tanah buat kamu di sana, Gun. Sukatani itu tempatnya adem, cocok buat bikin rumah masa depan. Iya mungkin Mbak, Pak. Amin kalau gitu. Ya udah, ini uang sayurnya Mbak. Saya duluan ya. Tiba-tiba inget ada jamuran yang belum diangkat di rumah. Pegangan yang kuat ya, Ning Anggun. Jalannya agak bergelombang. Malum, abis kena hujan jadi banyak lubang muncul. Tumben banget Ning mau ke Sukatani. Mau kondangan atau mau nyari bibit tanaman? Pelan-pelan aja ya Pak Dadang. Saya mau nemuin temen lama Pak. Katanya dia baru pindah ke daerah sana, Gang Melati kalau nggak salah. Bapak tahu kan daerah itu? Wah, Gang Melati mah saya hafal di luar kepala Neng. Itu daerah elitnya Sukatani. Rumahnya juga bagus-bagus, jalan aspalnya juga mulus kayak pipi bayi. Tapi ya itu, orang luar sering kesana kalau nggak mau nyari rumah mewah, ya nyari salingan. Maksud saya nyari udara seger Neng. Bapak ini bisa aja bercandanya. Selingan apa sih Pak? Masa di desa tetangga ada yang aneh-aneh gitu? Oh, loh, Neng jangan salah. Di sana mah sering saya anterin bapak-bapak berlente yang bilang mau dinas luar, taunya malah ke rumah pagar tinggi. Tapi ya udahlah, itu urusan perut masing-masing. Tapi kok rasanya jalan ini jauh banget ya Pak? Perasaan kita udah lama muter-muter, tapi ini nggak nyampe-nyampe. Sabar Neng, tinggal satu tanjakan lagi, terus belok kiri. Nah, itu udah kelihatan Plang Desa Sukatani. Neng mau saya anterin sampai depan pintu rumah temennya atau gimana nih? Jangan Pak, turunin saya di depan warung itu aja, deket perbatasan. Saya mau beli minuman, sekalian mau kasih kejutan buat teman saya. Siap Neng, ini udah nyampe. Hati-hati ya Neng Anggun. Kalau nanti bingung jalan pulangnya, telepon aja pangkalan, nanti saya jemput. Makasih banyak ya Pak Dadang. Bapak langsung balik aja, jangan ditungguin. Saya kayaknya bakal lama di sini.
seger banget ya. Pantesan mawar-mawarnya pada mekar. Duh, gak sabar nunggu Mas Adit pulang. Pasti dia seneng banget lihat terasnya rapi begini. Bu Anita, pinjam bolanya bentar ya, nyangkut di bawah kursi itu. Aduh Bimo, mainnya hati-hati dong. Jangan sampai kena pot bunga ibu ya. Nanti kalau pecah bisa-bisa Mas Adit marah loh. Makasih Bu Anita. Pak Adit pulangnya bawa oleh-oleh apa hari ini? Biasanya kan sering bagi-bagi jajanan ke anak-anak sini. Katanya sih mau bawa martabak manis. Udah sana lanjut, ibu mau beresin jemuran dulu. Bu Anita, dia panggil perempuan itu Bu Anita. Ya Tuhan, kemeja itu beneran kemeja suami aku. Kenapa bisa ada di jemuran orang lain? Tega kamu Mas, tega banget. Bau keringat Mas Adit emang khas banget. Bikin kangen kalau dia lagi pergi dagang. Padahal cuma sehari nggak ketemu, tapi rasanya lama banget ya. Jadi ini alasan kamu sering ke kota Mas. Ternyata bukan buat dagang, tapi buat bangun istana di sini. Aku di rumah hemat-hemat uang belanja. Ternyata kamu di sini hidup enak sama istri baru. Kok kayak ada orang di balik pohon ya? Siapa ya sore-sore begini ngintip rumah orang? Apa kurir paket ya? Aku nggak boleh langsung labrak. Aku butuh tahu lebih banyak lagi. Aku harus tanya orang sekitar sini pelan-pelan sebelum aku hancurin sandiwara kamu, Mas. Diminum Neng, es tehnya, mumpung masih dingin. Oh iya Bu, rumah yang cat putih itu penghuninya baru ya? Kelihatannya asri banget. Oh alah, rumahnya Bu Anita itu mah. Iya, baru sekitar 2 bulanan nempatin di sini. Mereka mah pasangan paling bikin iri sesuka Tani nih. Suaminya Pak Adit, duh orangnya royal banget. Tiap kali balik dinas di luar kota, pasti ada aja oleh-oleh buat warga sini. Bener itu Neng, kemarin saya kepikir martabak spesial pas dia pulang. Oh, jadi mereka udah nikah ya? Saya dengar-dengar katanya nikahnya belum lama. Dengar-dengar sih nikah siri Neng. Katanya Pak Adit itu sering ngerasa kesepian kalau pas dapat tugas di wilayah sini. Jadi ya daripada jajan di luar, mending halalin satu di sini. Iya enggak? Bu Anitanya juga mau-mau aja. Soalnya dimanjain banget sama Pak Adit. Apa-apa dibeliin. Emas aja sering nambah terus. Nah, panjang umur, itu dia orangnya. Baru aja disebut, udah muncul pakai motor kebanggaannya. Tuh lihat, kayaknya udah kayak juragan tanah paling sukses aja. Kurang ajar, beneran kamu di sini Mas. Senyum-senyum kamu ya di atas penderitaan aku. Loh, Neng marah ya denger cerita Pak Adit. Tenang Neng, cowok model gitu emang jarang. Jangan dibandingin sama pacar sendiri. Bu, saya bayar tehnya, nggak usah kembalian. Saya udah nggak perlu tunggu temen lagi karena temennya udah ada di depan mata saya. Bagus ya, makan malamnya enak banget kelihatannya Mas. Pakai lilin segala, udah kayak di restoran mahal ya. Anggun, oh kamu ada di sini? Kamu bukannya di rumah? Maksudku, kamu kenapa tiba-tiba ke sini? Maaf Mbak ini siapa ya? Kok tiba-tiba masuk rumah orang, terus gebrak meja? Mas Adit, ini siapa? Temen dagang kamu atau gimana? Temen dagang kamu bilang. Lucu banget kalian ini. Sini, lihat ini baik-baik. Ini surat kalung emas yang kamu beli 2 minggu lalu atas nama Anita. Aku di rumah cuma dikasih uang pas-pasan. Kamu malah foya-foya beli emas buat perempuan ini. Kalung? Iya, ini kalung yang Mas Adit kasih ke aku kemarin. Tapi maksud Mbak apa ya? Mas Adit bilang dia perjaka pas nikahin aku sebulan lalu. Dia bilang dia sering kesepian kalau lagi kerja di sini. Perjaka? Mas, kamu beneran iblis ya. Kita baru nikah 3 bulan Mas, 3 bulan. Dan kamu tega nikahin perempuan lain secara sirih di belakang aku.
Dek, dengerin dulu penjelasan Mas. Ini nggak kayak yang kamu pikirin. Mas cuma hilaf karena jauh dari kamu kalau lagi urusan dagang. Jadi, aku istri kedua. Aku dibohongin selama ini. Kamu bilang kamu gak punya siapa-siapa, Adit. Tega kamu. Aku udah kasih semuanya. Ternyata aku cuma jadi selingkuhan yang dihalalin secara siri. Gak usah banyak alasan, Mas. Bau parfum di jaket kamu, alamat di dompet kamu, semuanya udah kejawab malam ini. Kamu pengecut. Gun, tolong jangan di sini. Malu dilihat orang. Kita masuk, kita obrolin baik-baik di dalam ya. Biar semua orang tahu, Mas. Biar satu desa ini tahu siapa kamu sebenarnya. Biar nggak ada lagi yang ketipu sama muka so alim kamu itu. Sabar semuanya. Tolong ya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan teriak-teriak dulu. Ini ada apa kok rame? Mas Adit, ini siapa mbak yang baru datang? Saya istrinya, Pak. Istri sahnya yang dia nikahin 3 bulan lalu di desa lereng bukit. Dan perempuan ini, dia ternyata istri siri suami aku yang baru dinikahin sebulan lalu. Bukan, bener dugaan aku, Jeng. Mana ada cowok ganteng, royal, tapi istrinya nggak pernah diajak ke kota. Ternyata emang tukang bohong. Viral ini mah kalau masuk grup WhatsApp RT. Kamu jahat, Adit. Kamu bilang kamu belum pernah nikah. Kamu bilang aku cuma satu-satunya. Aku malu sama tetangga. Aku malu sama keluarga. Kamu anggap aku apa sih? Cuma buat nemenin kamu pas kesepian doang. Ampun Pak RT, saya bisa jelasin. Anggun, jangan mempermaluin aku di depan orang banyak begini. Kasihan Anita, dia nggak tahu apa-apa. Sekarang kamu kasihan sama dia. Terus kamu gak kasihan sama aku yang nungguin kamu tiap malam sambil masak enak. Aduh, Mas Adit, saya nggak nyangka ya. Ternyata semua oleh-oleh yang Mas kasih ke warga itu cuma buat nutupin bau bangka yang kayak gini. Ini masalah serius, Mas. Masalah moral ini. Udah, laporin aja ke desanya sono. Biar kapok. Jangan mau ditipu sama muka kalem. Ternyata dalamnya macan. Puas kamu, rahasia kamu udah kebuka semua. Jangan harap aku bakal maafin kamu. Anita, mending kita bicara di dalam sekarang. Biarin si pengecut ini ngerasain gimana rasanya jadi tontonan orang satu desa. Diminum dulu, Mbak, biar tenggorokannya nggak sakit. Aku tahu rasanya kayak dunia ini tiba-tiba kiamat kan. Makasih ya, Mbak. Aku minta maaf. Sumpah demi Tuhan, aku nggak tahu kalau Mas Adit udah punya istri. Aku udah percaya banget sama janji-janji manisnya. Ternyata duitnya hasil nyunat uang belanja Mbak. Lucu ya, aku di rumah hemat, masak cuma tahu tempe, biar dia bisa nabung buat masa depan. Ternyata masa depannya dia itu kamu. Kita harus kuat. Jadi ini sudah yakin semuanya, nggak mau dipikir-pikir dulu. Sayang loh, pernikahannya baru banget. Udah yakin 100% Pak. Buat apa dipikirin lagi kalau isinya cuma kebohongan? Gun, aku beneran nyesel. Aku hilaf. Aku janji bakal putusin semuanya sama Anita. Itu mah hobi. Udah, nggak usah banyak drama. Tanda tangan aja sekarang, biar Mas bebas mau pergi kemana aja. Tapi Gun, harta kita gimana? Rumah itu berdiri di tanah orang tua aku, Mas. Jadi jangan harap Mas bisa dapat sepeser pun dari situ. silahkan tanda tangan di sebelah sini, Mas Adit. Terus Mbak Anggun di sebelahnya. Pak RT jadi saksinya ya. Puas kamu sekarang, Gun. Aku nggak punya apa-apa lagi sekarang. Justru aku yang baru aja dapat semuanya lagi, Mas. Harga diri aku. Pak petugas, ini berkasnya. Makasih banyak bantuannya ya.
bener, itu alpukatnya udah gede-gede banget. Bu Lastri, iya nih, mumpung cuacanya lagi bagus. Kalau nggak dirapiin, nanti nggak maksimal buahnya. Itu kamu lihat gak di bawah? Si Adit lewat. Kasihan ya, sekarang kayak ayam kehilangan induk. Biarin aja Bu, itu kan jalan yang dia pilih sendiri. Aku udah nggak mau pusing mikirin orang yang udah jadi alumni di hati aku. Hahaha, alumni katanya. Kamu ini bisa aja, Gun. Tapi jujur ya, aku senang banget lihat kamu yang sekarang. Iya Bu, rasanya plong banget.